Halo Keblukers, sedang apapun kalian di sana, semoga kalian semua sehat dan cepat lepas dari jeratan hutang. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang kita tunggu-tunggu, yaitu Venom: Let There Be Carnage. Film ini merupakan kelanjutan dari film pertamanya yang rilis di tahun 2018. Film ini menceritakan Eddie Brock yang harus akur dengan simbiot atau parasit alien yang ngekos dalam tubuhnya, yaitu Venom. Berang-berang makan ketupat, berangkat! Film diawali dengan flashback ke tahun 1996 di rumah tempat anak yang tidak diinginkan. Cletus frustasi ketika pacarnya yang bernama Francis akan dipindahkan ke Ravencorp. Francis ini memiliki kekuatan mengendalikan suara. Di perjalanan menuju Ravencorp, Francis mencoba melarikan diri, namun usahanya berhasil digagalkan petugas yang juga satu mobil dengannya. Di Ravencorp, dia dikurung di ruangan super ketat dan juga kedap suara. Alhasil, si Francis ini tidak bisa menggunakan kekuatannya di sana. Adegan beralih ke zaman Kiwari atau masa kini. Luke diberitahu oleh seorang agen kalau si Cletus ingin bertemu lagi dengannya. Venom yang ada di dalam tubuh Eddie tiba-tiba keluar dan ingin mencapluk kepala si detektif, karena Venom tidak suka dengan cara detektif itu bicara. Namun usahanya berhasil dicegah oleh Eddie dan mereka pun adu mulut di dalam kamar mandi. Setelah mereka berdua tenang, Eddie pun menghampiri detektif dan berkata kalau ia bersedia. Eddie langsung pergi menuju penjara Nusa Kambangan untuk bertemu Cletus. Di sana Eddie bingung, apaan sih nih orang manggil-manggil dia terus? Cletus hanya bilang kalau dia hanya suka dengan Eddie dan meminta Eddie untuk mencetak beberapa patah kata di koran untuknya. Sebagai imbalannya nanti ia akan menceritakan kisah hidupnya. Lah emang penting. Sebelum pulang, Venom memperhatikan coretan yang ada di dinding sel. Sesampainya di kontrakan, Venom langsung menggambar apa yang dia lihat tadi di dalam sel menggunakan kedua tangan Eddie. Luar biasa, gambarnya benar-benar mirip dan benar-benar cepat banget, Gus. Tapi di sana Eddie sama sekali nggak ngerti apa yang ia gambar. Si Venom mengatakan kalau dia tahu di mana korban Cletus itu dikuburkan. Para polisi pun langsung datang ke lokasi yang telah ditemukan oleh Venom. Di sana ditemukan banyak sekali mayat yang telah terkubur. Karena kejadian tersebut, pemerintah setempat memutuskan untuk mengakhiri hidup Cletus dengan cara mengeksekusinya. Karena semua bukti telah ditemukan. Kembali ke kontrakan Eddie. Di sana Venom marah-marah karena si Eddie pernah janji sama dia kalau Venom boleh makan kepala orang-orang jahat. Tetapi sampai sekarang masih belum kesampaian tuh guys. Sedangkan Venom udah lapar banget. Si Eddie malah nyuruh si Venom makan saja ayam-ayam yang ada di sana. Si Venom bilang, gak bisa dong karena dia dan ayam-ayam di sana sudah menjadi sahabat. Aslinya Gus, kocak banget nih ayam. Masa kok bersahabat sama Venom? Tapi Eddie tetap ngotot kalau Venom gak boleh makan kepala orang. Tapi Venom gak peduli, dia udah kelaparan. Eddie pergi ke Alfamart untuk memberi biskuit coklat. Tapi di sana rasa coklatnya tuh gak ada. Si Venom menyarankan untuk makan kasirnya aja. Eddie pun langsung pergi lagi mencari cara lainnya, yaitu pergi ke kandang ayam. Karena biskuitnya gak ada, ya terpaksa ayam pun jadi. Si Venom udah gak mau makan kepala ayam karena menurutnya rasanya aneh. Udah gitu otaknya pun kecil banget. Eddie yang lagi diomelin Venom tiba-tiba mendapat telepon dari mantan kekasihnya. Dia mengangkat teleponnya sambil gelantungan. Mantannya ini mengajak ketemuan. Di situ Eddie amat sangat senang. Singkat cerita, Eddie pun datang menemui mantannya ini dengan hati yang berbunga-bunga. Tapi ternyata mantannya cuma mau bilang kalau dia udah tunangan dengan pria lain. Si Eddie langsung patah hati dong, tapi ya pura-pura strong. Ya walaupun akhirnya ketahuan juga kalau Eddie kecewa. Eddie langsung pergi dengan hati yang rungkat.
Keesokan harinya, si Venom menyemangati Eddie yang sedang galau sembari ia menyiapkan sarapan untuk Eddie. Si Venom memasak sambil bernyanyi. Masakannya hancur banget, Gus. Udah gitu dapur jadi amburadul. Venom mengambil surat-surat untuk Eddie. Di dalam surat-surat itu, ia melihat ada postcard dari Cletus. Dengan hanya melihat gambar di postcard itu, Eddie langsung bisa tahu kehidupan Cletus waktu ia kecil. Cletus sudah membunuh neneknya dengan cara mendorongnya dari tangga. Selain itu, ia juga membunuh ibunya dengan cara menyetrumnya hingga ia tewas. Di sana, ia bertemu Francis yang mengerti akan dirinya dan menjadikan Francis sebagai kekasihnya. Untuk yang terakhir kalinya, Eddie kemudian pergi lagi ke penjara. Di sini lucu banget nih, Gus. Di dalam penjara, Venom merasa sedang berada di dalam warteg karena di sana ia melihat banyak sekali penjahat yang ia bisa makan kepalanya. Saat Eddie sudah bertemu Cletus, si Cassidy ini memancing amarah Eddie dengan mengatakan kalau mereka sama-sama biang masalah, apalagi Eddie yang dianggap telah menewaskan ibunya ketika melahirkannya. Bukan Eddie yang nepsong, malah Venom yang langsung menghajar Cletus. Cletus mengambil kesempatan ini untuk menggigit tangan Eddie. Setelah menggigitnya, ia kemudian sadar nih kalau ini bukan darah sembarangan dan malah langsung memakannya. Scan berpindah di kontrakan. Eddie marah dengan Venom karena ia berani menunjukkan dirinya di penjara. Padahal di sana jelas ada polisi. Kalau sampai ketahuan gimana? Kan repot. Mereka malah bisa ditangkap. Venom membela diri dong, dia gak mau kalah, mereka pun cekcok. Venom emosi karena dihina Eddie. Dia menghajar Eddie hingga hidungnya patah. Eddie yang kesakitan disembuhkan oleh Venom, tapi malah dipatahkan lagi. Asli nih adegan kocak banget, Gus. Perbuk-bekan pun tidak bisa dihindari, sampai-sampai perabotan di sana amburadul. Si Venom malah terlihat seperti istri yang marah karena mergokin suaminya selingkuh. Semua perabotan dilempar keluar jendela. Eddie kemudian menyetrum dirinya sendiri agar Venom keluar dari tubuhnya. Si Venom langsung loncat dan kebetulan arwahnya masuk ke dalam orang yang sedang lewat. Sebelum pergi, si Venom nyempetin tuh buat ngancurin motor Ducati milik si Eddie. Liar tah si Eddie. Venom pun kemudian pergi dengan memasuki tubuh orang lain sambil mengacungkan jari tengahnya. Peace. Scan beralih ke Cletus yang sedang akan dieksekusi. Eksekusi ini dihadiri para tamu undangan dan juga sipir di sana. Tapi pas eksekusi dilakukan ada yang aneh dengan tubuh Cletus. Dia terlihat kesakitan, tubuhnya kejang-kejang. Ternyata benih Venom yang ada di dalam tubuhnya berontak keluar dan menghancurkan ruangan itu. Benih tersebut berubah menjadi Carnage, makhluk seperti Venom namun jauh lebih ganas. Carnage ngamuk dan membantai semua orang yang menghalanginya. Para penjara tidak mampu menghadapinya. Tidak ada satupun tembakan yang mempan. Satu demi satu para penjaga dibabat habis. Bahkan sipir di sana pun dimakan. Nyam. Carnage pun berhasil keluar dari penjara tersebut. Balik lagi ke Eddie. Dia sedang membereskan rumahnya yang acak adut. Setelahnya ia bersantai sembari menonton TV barunya. Eddie didatangi detektif Mulligan. Eddie bilang tahu berita kaburnya Cletus dari penjara. Detektif itu bertanya, apa Eddie tahu kemana perginya Cletus? Mana gua tahu, jawab Eddie. Ya udah kalau gak tahu, ucap detektif itu sembari menyuruh Eddie untuk berhati-hati. Karena bisa saja dia datang untuk balas dendam. Toh Eddie lah yang membuat ia mendapat hukuman mati. Eddie mempelajari gambar-gambar yang dibuat Venom, lalu dia pergi ke tempat Cletus tinggal sebelum ia ditahan. Di tempat lain, Venom sedang berpindah-pindah kos-kosan, tetapi tak ada satupun tubuh yang cocok untuk dia diami. Dia pun dengan tubuhnya sendiri ikut dalam pesta topeng, jadi orang-orang di sana mengira kalau itu cuma kostum. Si Venom yang terlihat menikmati pesta itu akhirnya harus pergi lagi mencari kosan baru. Di tempat lain, Cletus pergi mencari Francis, kekasihnya, setelah ia tahu keberadaannya. Sampailah Cletus di tempat Francis ditahan. Dia langsung masuk membunuh dokter yang menahan Francis dan langsung menghancurkan sel kedap suara tersebut. Para petugas di sana mencoba menggagalkan rencana pelarian mereka, tapi ya sudah pasti mereka tidak akan sanggup melawannya. Francis membantu Cletus dengan kekuatan gorowok penghancur dunia untuk menghalau helikopter. Tapi bukan hanya helikopter yang kena. Carnage di sana pun ikut kesakitan karena kelemahan Carnage juga sama dengan Venom, yaitu api dan asmara. Suara maksud saya. Francis dan Carnage pun berhasil kabur. Mereka berencana untuk menikah.
Setelah kejadian ini, detektif Mulligan pun langsung menginterogasi Eddie. Dia yakin kalau Mang Eddie ini menyembunyikan sesuatu. Bukannya langsung menjawab, Eddie malah menyuruhnya menelpon seseorang, yaitu Ani. Ani langsung menemui Eddie. Eddie menjelaskan semuanya kepada Ani. Dia juga meminta Ani untuk mencari Venom. Si Ani kaget dong mendengar si Venom masih hidup. Dia kira Venom udah wassalam di film Venom pertama. Ani langsung pergi ke kasir Alfamart untuk bertanya. Pas di sana, Ani juga kaget dengan sikap si kasirnya yang berbeda. Bahkan sempat mengumpat kepada Dr. Dan. Nah, di sini si Ani langsung tahu kalau yang bicara dengannya ini adalah Venom, karena Ani tahu seperti apa si kasir biasa bersikap. Karena udah ketahuan, si Venom langsung menampakkan diri. Awalnya si Venom enggan untuk menolong Eddie, namun Ani berhasil membujuknya. Venom langsung ke kantor polisi dengan merasuki tubuh Ani. Eddie berhasil dilarikan dari sana, namun setelah di luar, ia masih menolak untuk masuk ke tubuh Eddie. Dia meminta Eddie untuk minta maaf dengan tulus. Karena gak ada pilihan, Eddie pun langsung melakukannya. Di tempat lain, detektif Mulligan menemukan Cletus yang sedang JJM dengan Batadosnya. Detektif pikir dia tuh bisa lawan Carnage sendirian. Alih-alih menangkapnya, malah dia yang ditangkap. Scan beralih ke tempat Eddie. Di sana, Francis sedang mencari Eddie untuk ditangkap. Tapi sayangnya si Eddie nggak ada di sana. Akhirnya si Francis pergi ke tempat Ani untuk menjadikannya sandera, gak pakai Dewi. Karena kalau Ani ditangkap, Eddie pasti datang untuk menolongnya. Seperti itulah biasanya di film-film. Dr. Dan menelepon Eddie dan memberitahu kalau Ani sudah diculik. Eddie dan Venom langsung meluncur untuk menyelamatkannya. Ani, oh Ani. Venom kaget melihat Carnage. Dia takut dan malah mengajak Eddie untuk kabur. Eddie menyuruh Venom untuk keluar, tapi dia tetap gak mau. Si Eddie janji untuk membolehkan Venom memakan semua orang yang ada di sana selain Pastur. Mendengar itu, si Venom langsung keluar dan OTW bukbek. Si Francis membantu, namun kekuatannya juga menyakiti Carnage. Karena kesakitan, Carnage langsung menampar Francis. Duel duo parasit ini pun dimulai. Tarik mang, semungku. Venom terlihat kurang mampu melawan Carnage. Alhamdulillahnya, ia dibantu Dr. Dan yang menyiramkan bensin ke tubuh Carnage dan membakarnya. Kesempatan ini digunakan Venom untuk melawan balik. Di sana, bel lonceng gereja menghambat pertarungan mereka. Venom dan Carnage yang ada di sana kesakitan lalu bersembunyi. Pertarungan dilanjut antara Eddie dan Cletus. Saat lonceng berhenti, pertarungan baru mereka lanjut. Di sisi lain, Francis sibuk melawan detektif. Setelah mengalahkan Venom, Carnage pergi dengan membawa Ani. Setelah sampai di atap, Carnage malah ingin menghabisi Francis juga. Ia kesal karena Francis memiliki kekuatan yang bisa menyakitinya. Cletus berontak dan tidak menerimanya. Namun, Abdai Cletus hanya bisa pasrah. Eddie dan Venom yang melihat hal itu tahu kalau Cletus dan Carnage tidak akur dalam satu tubuh. Mereka pun langsung memanfaatkan sebagai celah untuk mengalahkan Carnage. Dengan kekuatan cinta dan cicilan Honda Beat yang belum lunas, Venom langsung menyerang Carnage dan menyelamatkan Ani. Tapi nggak semudah itu Perguso. Venom malah harus dicolok-colok tubuhnya sampai si Venom nggak kuat. Tapi Venom punya ide. Dia menghajar Francis yang setengah sadar ke arah lonceng. Jadi suara Francis diduetkan dengan suara lonceng menghasilkan suara yang lebih besar. Francis tewas tertiban lonceng. Venom dan Carnage yang kesakitan langsung jatuh ke bawah. Venom yang keluar dari tubuh Eddie langsung masuk ke tubuh Dr. Dan dan Ani, lalu kembali lagi ke tubuh Eddie. Jadi Eddie selamat saat mendarat di tanah. Sedangkan Cletus yang terpisah dari Carnage jatuh ke bawah dan terluka. Carnage yang terpisah dari inangnya langsung dimakan oleh Venom dengan lahapnya, walaupun rasanya kurang enak. Untuk cuci mulutnya, Venom langsung mencapluk kepala Cletus. Akhirnya kesampaian juga tuh si Venom makan orang. Seperti di film pada umumnya, polisi tiba di lokasi setelah liwat asak. Tinggal tekudu gawe. Agar tidak jadi masalah, Eddie, Ani, dan Dr. Dan kemudian pergi dari sana. Karena Eddie dan Venom ini sudah jadi buronan, mereka pun kabur. Mereka bersantai di pantai. Di end credit scene, kita bisa melihat Eddie yang terbaring santai di sebuah kamar sambil menonton Ikatan Cinta. Mendadak, ruangan di sana berubah. Sepertinya dia berpindah ke dalam universe yang lain.
Di TV ditayangkan Peter Parker atau Spider-Man versi Tom Holland. Si Venom menjilati TV, kayaknya dia doyan sama si Peter. Dari scan ini sudah bisa dijelaskan kalau dua Tom ini akan bertemu, mungkin di film Spider-Man selanjutnya, yaitu No Way Home. Oke Gus, sekian dulu dongeng kali ini. Terima kasih udah nyimpang. My name is Doen. See you at another time. Greeting and goodbye.